wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Sunardi MPD dan Bapak Edi Wiharjo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang problematika belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatima Leila Dana Lutfia dengan NIM 21021010118 dan teman saya. Dan saya Ega Ayu Permintasari dengan NIM 21021010126. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian problematika, faktor-faktor problematika, problematika pembelajaran matematika, dan solusi dari problematika tersebut. Yang pertama yaitu pengertian problematika. Dalam KBBI, problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Secara umum, problematika dalam kegiatan belajar mengajar ialah suatu persoalan atau permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran, baik yang berasal dari lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Dalam hal ini, problematika dalam proses pembelajaran harus segera dipecahkan agar tidak ada lagi permasalahan yang timbul di dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, faktor-faktor problematika. Yang pertama, masalah interaksi belajar mengajar antara peserta didik dan guru. Nah, interaksi antara guru dan siswa itu sangat penting dalam proses belajar mengajar. Karena apabila tidak ada interaksi antara guru dan siswa, hal tersebut akan menyebabkan suatu masalah karena guru itu adalah perannya sebagai pengajar. Nah, apabila guru tidak menjalankan kewajibannya sebagai pengajar dan siswanya itu tidak mendengarkan atau mau bertanya kepada guru, maka proses belajar mengajar akan berlangsung dengan kurang baik. Nah, selanjutnya fasilitas belajar misalnya media dan instrumen pembelajaran. Tidak semua materi itu menggunakan media pembelajaran kan. Misalnya saja pada saat pembelajaran matematika pada pembelajaran kubus. Nah, itu juga bisa menggunakan media pembelajaran, namun tidak semua materi dalam matematika itu menggunakan media pembelajaran. Nah, sedangkan instrumen pembelajaran itu, misalnya itu pada saat uji coba di laboratorium atau mengadakan guru itu mengadakan tes kepada siswanya agar menguji hasil belajar siswa tersebut. Nah, yang ketiga itu sistem pembelajaran seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Ketiga hal tersebut sangat penting dalam proses belajar mengajar karena apabila tidak ada kurikulum ataupun metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru dalam belajar, maka proses belajar mengajar itu akan terhambat atau tidak berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yang sedang marak sekarang ini adalah pembelajaran daring. Kita merasakan sendiri apa dampak dari pembelajaran daring itu. Misalnya saja kurangnya jaringan, tidak ada jaringan yang digunakan untuk saat pembelajaran daring, dan juga kurangnya penguasaan materi saat pembelajaran daring itu juga merupakan satu problem dari belajar mengajar di sekolah. Yang selanjutnya adalah aspek terbentuknya problematika pembelajaran. Yang pertama itu ada aspek internal dan yang kedua itu ada aspek eksternal. Nah, aspek internal itu berasal dari diri peserta didik sendiri. Nah, yang pertama itu ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan dari proses pembelajaran. Karena dengan adanya motivasi belajar pada siswa, maka dapat merangsang munculnya semangat belajar. Demikian pula kebalikannya, apabila siswa tidak memiliki motivasi belajar, maka semangat belajar siswa atau kemauan belajar siswa itu menjadi berkurang dan akan menimbulkan problematika dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar ini merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Jika siswa tersebut selalu konsen terhadap materi atau pembelajaran, maka hal tersebut akan mempermudah siswa dalam memahami materi. Lalu, keahlian menaruh perolehan hasil belajar. Keahlian ini merupakan penyimpanan isi materi atau cara
perolehan materi siswa dan kemampuan mengingat materi tersebut. Namun, apabila siswa tersebut menggunakan hafalannya, maka itu tidak akan berlangsung dalam jangka panjang. Nah, hal ini harus diterapkan secara rutin, misalnya belajar secara rutin. Jadi agar siswa tersebut lebih paham dan lebih mengerti akan materi yang dipelajari. Selanjutnya, rasa yakin diri siswa atau rasa percaya diri siswa. Nah, biasanya kan banyak siswa itu yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau malu bertanya pada guru. Nah, hal ini merupakan aspek internal dari terbentuknya proses pembelajaran, karena kita misalnya seorang siswa itu harus mau menyampaikan pendapat kita dan jangan malu bertanya, karena agar kita itu lebih memahami dan lebih tahu atas materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya itu kerutinan belajar. Kerutinan belajar ini biasanya kan ada kebiasaan yang kurang baik dari siswa yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya itu belajar yang tidak teratur, belajarnya yang mepet satu hari sebelum ujian, seperti itu. Nah, kebiasaan buruk itu harus dihilangi. Soalnya ada perilaku terhadap belajar. Perilaku terhadap belajar ini, siswa harus belajar dengan sungguh-sungguh dalam mempersiapkan materi yang akan ia hadapi yang akan ia hadapi pada saat pembelajaran berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek eksternal. Aspek eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri siswa. Ada beberapa aspek eksternal dalam diri peserta didik, antara lain guru selaku pembina siswa dalam belajar. Maksudnya ini, kenapa ini termasuk aspek terbentuknya problematika? Kan itu guru jadi masalah itu jika guru yang kurang berinteraksi dengan murid secara rutin akan menyebabkan proses belajar menjadi kurang lancar. Yang kedua, fasilitas serta prasarana pembelajaran. Itu juga termasuk aspek problematika, karena kan fasilitas itu jika tidak ada fasilitas maka pembelajaran kurang maksimal. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Kebijakan penilaian ini pendidik itu harus menilai siswa, itu kan ada penilaian tugas dan penilaian karakter. Dalam penilaian karakter itu guru itu harus menilai secara objektif, tidak boleh menilai secara subjektif. Kan itu menjadi masalah nanti, mana yang anaknya rajin sama tidak rajin itu tidak bisa dibedakan. Yang keempat, area sosial siswa di sekolah. Ini peserta didik itu harus bisa memilah antara area sosial yang baik sama yang buruk. Jika mengikuti area sosial yang buruk, maka itu akan membuat siswa itu ikut terjerumus juga di sifatnya yang buruk. Yang selanjutnya itu kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah ini bisa menjadi problematika, yang misalnya itu kurikulum internasional, yang mana itu kan harus berbahasa Inggris dan membutuhkan bukunya itu kan harus membeli, itu kan membutuhkan biaya. Jika tidak ada buku atau bukunya itu kan tidak bisa menjadi pembelajaran. Yang selanjutnya komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran itu terdiri dari guru, siswa, modul pendidikan, tata cara pendidikan, media pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya itu. Problematika pembelajaran matematika yang pertama itu kurangnya motivasi belajar siswa. Maksudnya itu siswa itu biasanya itu siswa sudah
mikir itu kalau matematika itu pelajaran yang sangat susah, hingga kan udah malas untuk belajar matematika sebelum melakukannya. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat. Ini penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat ini jika semua materi menggunakan media pembelajaran, maka waktu untuk materi lain itu akan terbuang sia-sia, seperti itu. Yang ketiga, kurangnya penguasaan materi oleh guru. Yang mana itu kurangnya penguasaan materi oleh guru itu guru yang tidak menyiapkan media pembelajarannya untuk menyampaikan materinya untuk materi matematika. Selanjutnya, yang keempat, kurang percaya diri peserta didik dan tidak adanya interaksi dengan guru. Sama seperti yang aspek eksternal. Yang kelima, kurangnya waktu penyampaian materi. Maksudnya kurangnya waktu penyampaian materi ini jika semua materi menggunakan media pembelajaran, maka kan waktunya itu dibuang, maka waktunya itu terbuang untuk materi selanjutnya atau materi terakhir. Selanjutnya, solusi dari problematika kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pedagogik dan kemampuan guru dalam menguasai materi. Ketiga, guru memberikan lebih banyak scaffolding. Dan keempat, guru memberikan pendekatan personal kepada peserta didik. Kelima, kolaborasi antara guru dan orang tua dalam membimbing belajar peserta didik. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Baik. Kelompok 2 bisa menutup slide presentasinya. Kemudian biar lebih enak ya, jadi kita bagi pertanyaan pertama untuk kelompok pertama ya, karena kan kelompok pertama harus menampilkan slide presentasinya ya. Kemudian pemimpinnya yang tadi jadi ini ya, dari kelompok pertama ya. Oke, butuh berapa lama? 9 ya, 20 sampai 30 menit ya. Silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok pertama terlebih dulu. Baik, Bapak, saya izin share screen kembali, Pak. Baik, silakan.